Oke, jalan cerita dari seri Boruto ini semakin kesini itu semakin menarik lagi. Pasalnya saat ini Boruto sudah akan memasuki time skipnya sendiri. Ya meski belum pasti sih memang kapan time skip dari Boruto ini akan dilakukan. Namun jika berdasarkan bocoran-bocoran dari sang author sendiri, seharusnya sudah tidak akan lama lagi time skip itu dilakukan. Mungkin sehabis chapter 60-an atau 70-an ke atas. Nah tentu ini akan banyak sekali pertanyaan yang timbul mengenai time skipnya Boruto ini. Seperti bagaimana bisa pada akhirnya Boruto ini bisa bertahan sampai di usia dewasanya. Bukankah kata Sugetono di episode 220 dahulu itu sudah mengatakan jika dekompresi karma di tubuh Boruto sudah semakin meningkat dan paling lama 6 bulan lagi Boruto akan kehilangan kesadarannya. Dan bagaimana dengan nasib Naruto ini guys? Akankah dia pada akhirnya akan dianggap sebagai pemimpin yang gagal karena sudah berusaha melindungi Boruto sendiri? Seperti yang kita tahu pula bahwa sewaktu-waktu Boruto ini bisa mengancam keselamatan dunia shinobi ini sendiri. Oke, kita akan berdan cerita yang mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dunia shinobi akan berubah karena hal ini. Kita tahu bahwa pembahasan kali ini akan erat kaitannya dengan episode 220 yang dahulu itu, dimana Naruto merasa sangat bimbang nih karena dia berada di dua pilihan yang sangat berat, menyelamatkan Boruto atau menyelamatkan kedamaian dunia shinobi. Ya tentu saja jika harus memilih salah satu di antara kedua pilihan itu tentu akan sangat sulit untuk Naruto sendiri. Sebagai seorang ayah tentu dia akan melakukan segala cara untuk bisa menyelamatkan anaknya sendiri dari bahaya yang mengancam putranya itu. Walaupun Naruto mempunyai masa lalu yang cukup kelam, dimana dari kecil tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang dari orang tua, bukan berarti di saat dia menjadi orang tua seperti sekarang ini dia tidak akan memperhatikan putra-putranya itu. Justru malah sebaliknya nih, dia akan sebisa mungkin menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya. Karena Naruto yang sudah tahu dan bahkan juga sudah merasakan bagaimana keadaan seorang putra itu jika tidak ada orang tua yang mendampingi mereka di sisinya. Itu akan sangat menyakitkan sekali sih menurut Naruto. Dan di episode 220 dahulu awalnya Naruto sempat ragu akan keputusannya untuk membunuh atau akan menyelamatkan Boruto sendiri. Namun setelah dia berbicara dengan Sasuke, Naruto tersadar bahwa dia harus bisa menerima kenyataan kalau Kurama yang menjadi salah satu sumber kekuatannya selama ini sudah tidak ada lagi. Nah disitu Sasuke mengatakan pada Naruto jika dia sudah gagal membunuh Boruto sebelumnya, padahal sebagai gurunya dia sudah berjanji untuk menyelamatkan Boruto apapun yang terjadi. Nah kemudian nih Sasuke itu mengatakan lain kali jika hal itu datang lagi pasti dia akan membunuh Boruto sebagai gurunya itu. Nah dari kata-kata Sasuke ini tentu saja memicu Naruto untuk membulatkan tekadnya untuk membunuh Boruto itu. Naruto juga bahkan mengatakan hal seperti ini, aku adalah ayahnya sekaligus juga pemimpin desa. Bagaimanapun juga sebagai seorang pemimpin tidak mungkin jika dia akan memilih untuk mengorbankan seluruh dunia hanya demi satu orang saja nih. Nah Gaara di rapat Kage di episode 220-an itu juga berkata, seandainya Boruto diambil alih Momoshiki, Naruto yang sudah tidak memiliki Kurama di dalam tubuhnya itu sudah tidak menjamin jika bisa mengalahkan Momoshiki itu lagi. Yang mana itu artinya satu-satunya pilihan Naruto adalah membunuh Boruto sebelum semuanya itu terlambat. Nah namun pada akhirnya Naruto justru memilih untuk menyelamatkan Boruto, dan di adegan Naruto yang berbicara kepada Boruto itu diperlihatkan bagaimana kasih sayang dari Naruto kepada putranya itu yang begitu besar. Dia bahkan sampai gemetar sempat di perpikiran dan sudah membulatkan tekadnya untuk membunuh anaknya sendiri. Dia merasa sudah sangat jahat sekali pada putranya sendiri karena sebenarnya Boruto bukanlah orang yang bersalah. Dia tidak seharusnya menerima perlakuan yang seperti itu. Nah selain itu nih ada satu perkataan Naruto yang bisa dibilang sedikit menggambarkan nih kejadian yang akan terjadi padanya di masa depan nanti. Dia mengatakan hal seperti ini, meskipun ayah sudah kehilangan kekuatan Kurama dan reputasi ayah sebagai seorang Hokage rusak, ayah tetaplah ayahmu. Orang tua itu demi berbuat sesuatu untuk anaknya dia mendapat kekuatan yang besar lagi Boruto. Jadi kau dengar Boruto, kau tidak perlu khawatir lagi. Jika terjadi sesuatu padamu, ayah akan mengorbankan nyawa demi dirimu. Nah, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dari perkataan Naruto ini guys. Yang pertama adalah orang tua itu demi berbuat sesuatu untuk anaknya, dia bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Dan yang kedua adalah ayah akan mengorbankan nyawa demi dirimu. Nah kata-kata Naruto ini tentu sangat relate ini dengan apa yang akan terjadi di chapter 66 nanti. Dan juga dari sini sedikit tergambarkan apa yang sudah terjadi dengan Naruto di masa depan. Bisa saja demi memenuhi janjinya untuk menyelamatkan Boruto yang kembali dirazuki oleh Momoshiki itu, di chapter 66 nanti nih Naruto akan kembali mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Dan jika kita merujuk ke perkataan Naruto itu, tentu saja hal ini bisa saja terjadi, bukan?
Di pembahasan sebelumnya, admin juga sudah mengatakan jika chapter 66 kemungkinan besar akan menjadi akhir sebelum time skip dilakukan untuk seri Boruto ini. Tapi kemungkinan ini juga belum pasti karena masih terlalu cepat sih. Kemungkinan time skip itu dilakukan di antara chapter 70-an ke atas. Nah, kita tahu dari pertempuran yang tengah berlangsung saat ini itu akan menjadi pertarungan final untuk seri Boruto sendiri di time skipnya itu. Dan sudah tentu nih jika itu akan menjadi sebuah pertempuran yang sangat menegangkan dan juga epic tentunya. Nah, karena itulah akan sangat pas jika di saat itu Naruto kembali diberikan kekuatan baru yang bisa membuat Code itu mundur, serta juga bisa untuk kembali menyadarkan Boruto yang tengah dirasuki Momoshiki tentunya. Nah, lalu untuk kata-kata ayah akan mengorbankan nyawa demi dirimu, nah itu berarti Naruto sudah siap untuk menjadi musuh bagi kelima Kage, bahkan seluruh dunia shinobi sekalipun. Karena semua orang tentu akan berpikir bahwa keberadaan Boruto adalah sesuatu yang dapat mengancam kedamaian dunia shinobi itu sendiri. Karena itulah orang-orang akan berpendapat jika sudah tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan Boruto serta dunia shinobi. Mau tidak mau nih, memang Naruto harus memilih antara menyelamatkan Boruto putranya itu atau menyelamatkan dunia shinobi itu sendiri. Nah, itu akan sangat epic sih jika terjadi aliansi melawan Naruto dan Boruto. Dan tentu saja kita sudah tahu bukan apa yang akan dipilih oleh Naruto sendiri. Ya, Naruto lebih memilih untuk menyelamatkan Boruto. Namun jika sampai dia gagal menyelamatkan Boruto, tentu bukan hanya nyawa Boruto saja yang akan terancam, juga nyawa seluruh orang yang ada di dunia shinobi pun juga akan terancam. Kita tahu memang jika kita hanya melihat dari satu sudut pandang saja, keputusan yang diambil Naruto itu adalah keputusan yang sangat egois, karena dia lebih mementingkan nyawa satu orang dibandingkan kedamaian dunia shinobi sendiri dan juga jutaan orang di dunia ini. Nah, tapi bayangkan bagaimana jika kalianlah yang berada di posisi Naruto saat itu. Nah, itu tentu akan sangat berat untuk melepaskan nyawa anaknya sendiri, bukan? Nah, ini bug di sebuah persimpangan dan harus memilih salah satunya sementara harus mengorbankan yang lainnya. Mungkin begitulah gambaran yang terjadi pada Naruto nanti. Jika kita masih ingat dalam dua kejadian di masa lalu yang cukup mirip dengan apa yang sedang terjadi dengan Naruto saat ini. Yang pertama ketika Sarutobi Hiruzen yang juga merasa tidak tega untuk membunuh murid tersayangnya itu. Namun ketika sang murid sudah mendapat kekuatan yang bahkan melebihi kekuatan Sarutobi, saat itu Sarutobi juga sudah di usia yang sangat tua nih. Pada akhirnya dia harus rela mati di tangan muridnya itu sendiri. Nah, untuk yang kedua akan mirip dengan apa yang dialami oleh si taring putih Konoha, Sakumo Hatake. Ya, kalian sudah tahu kan bahkan bagaimana kisah dari si taring putih Konoha itu, bagaimana dia pada akhirnya sampai bunuh diri karena mengalami depresi yang begitu dalam. Pada awalnya taring putih Konoha itu adalah sosok yang juga dianggap sebagai pahlawan dan juga sangat dihormati di desa Konoha sendiri. Reputasinya itu konon bahkan melebihi dari reputasi dari 3 sanin legendaris. Namun sayangnya nih, saat sedang menjalankan suatu misi, keputusannya yang lebih memilih untuk menyelamatkan teman-temannya itu daripada menyelesaikan misinya sendiri, membuat namanya seketika menjadi bahan olok-olokan semua orang. Bahkan reputasi dan pencapaian selama ini seketika tidak bisa dianggap lagi oleh semua orang, bahkan oleh para rekan-rekannya sendiri di Konoha. Semuanya tertutup hanya karena satu keputusan untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan sampai pada akhirnya dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, kita tahu bahwa kematian Sakumo saat itu mengubah 180 derajat kepribadian Kakashi, karena tidak ingin seperti ayahnya di mana Kakashi menjadi orang yang sangat kejam, dingin, dan sangat terobsesi untuk dapat menyelesaikan semua misi-misinya apapun yang terjadi. Oke, kita kembali ke Naruto lagi nih. Jika Naruto kelak benar lebih memilih Boruto, maka apa yang menimpa Sakumo pasti juga akan terjadi pada Naruto sendiri, di mana Naruto akan menjadi musuh bagi semua shinobi tak terkecuali kelima Kage sendiri, dan pada akhirnya dia mati karena bersikeras untuk melindungi Boruto sendiri itu. Nah, jika kematian Sakumo tadi mengubah Kakashi menjadi seseorang yang sangat kejam, di mana kematian Naruto sendiri kemungkinan terbesarnya mengubah Kawaki, karena seperti kita tahu pula nih, Naruto adalah orang yang sangat dipercaya oleh Kawaki sampai saat ini. Bahkan dia rela melakukan apapun demi bisa menyelamatkan Naruto Hokage itu. Dan selain itu nih, saat ini Kawaki juga sudah mulai mengerti apa itu shinobi dan bisa kemungkinan juga berpikir jika dunia shinobi yang dipilih oleh Naruto adalah dunia shinobi yang sangat dia damba-dambakan. Namun setelah Naruto justru dianggap musuh oleh semua shinobi di dunia saat itu, disitulah mulai terbesit di pikiran Kawaki jika dunia shinobi tanpa ada Naruto hanyalah sampah. Karena itulah di episode 1 dahulu kita diperlihatkan Kawaki yang berusaha menghancurkan dunia shinobi sendiri, dan itu karena menurutnya dunia shinobi yang sekarang ini sudah sangat melenceng dari dunia shinobi diharapkan oleh Naruto dahulu. Tapi sebenarnya di situ ada misteri lain sih. Kenapa Kawaki mengatakan kepada Boruto akan membuangnya bersama dengan ayahnya dahulu? Itu salah satu misterinya, guys. Tapi perubahan Kawaki itu juga mengingatkan kita dengan perubahan Obito di masa lalu. Lalu bagaimana dengan Boruto sendiri ke depannya? Who knows. So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai sejarah dunia shinobi akan berubah karena hal-hal itu tadi.
Kemungkinan besarnya sih seperti itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.